Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kisah yang baru, Dzulqarnain. Ya, maka pada malam hari ini kita akan membahas kisahnya Dzulqarnain. Masih di dalam surah Al-Kahfi, yaitu dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 83 sampai 98. Ya, kita akan bacakan ayatnya. Surah Al-Kahfi 83. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Baik. Jadi di antara pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisahnya Dzulqarnain. Nah, dan secara bahasa dzu atau dzi kalau dimasuki oleh huruf jar sebelumnya artinya yang memiliki, ya, yang memiliki. Al-qarnu mufradnya al-qarnu, muthannanya adalah qarnani. Ya, kalau dia mudhafun ilai maka dibaca qarnaini. Qarnaini artinya dua tanduk. Jadi Dzulqarnaini artinya yang memiliki dua tanduk. Nah, kenapa Dzulqarnain disebut dengan nama Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk? Ya, di antara penafsiran mengatakan bahwasanya karena Dzulqarnain ini yang memiliki kerajaan yang membentang dari timur sampai ke barat. Ya, jadi dia adalah seorang raja dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang dimana kerajaannya membentang dari timur sampai ke barat, sehingga diberikan gelar dengan gelar Dzulqarnain. Nah, namun ya, siapa nama aslinya? Ya, wallahu alam, tidak disebutkan dalam referensi-referensi dan juga tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran dia adalah Raja Alexander Makedonia. Tapi itu adalah perkataan yang batil. Ya, ini adalah perkataan yang batil karena Alexander Makedonia itu bukanlah seorang muslim, bukan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Dzulqarnain bukan Alexander Makedonia. Nah, taib, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, saya akan membacakan kepada kalian kisahnya. Ayat berikutnya Allah berfirman, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi Dzulqarnain meskipun diperdebatkan oleh para ulama apakah Dzulqarnain ini adalah seorang nabi ataukah bukan, apakah dia seorang raja ataukah bukan. Sebagian ada yang mengatakan nabi, dan kebanyakan mengatakan bahwasanya Dzulqarnain itu bukan seorang nabi. Sebagian mengatakan dia bukan seorang raja, dan kebanyakan mengatakan dia adalah
seorang raja. Ya, dan ini yang benar, bahwasanya Dzulqarnain itu merupakan seorang raja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Dan juga Allah memberikan kepadanya segala sesuatu yang dengannya dia mampu untuk menguasai banyak wilayah. Di antara sesuatu yang Allah berikan kepadanya yang paling besar adalah Allah memberikan kepadanya ilmu dan kekuatan. Ilmu dan kekuatan. Yang dengan keduanya, dengan ilmu dan kekuatan itu, sehingga dengan mudah baginya untuk menguasai sebuah negeri. Ya, karena dengan ilmu dan kekuatan, akhirnya dia memiliki prajurit yang banyak, dia memiliki persenjataan yang kuat, dan dia memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Taib. Jadi Allah mengatakan bahwasanya kami memberikan kepada Dzulqarnain kekuasaan di muka bumi, dan kami memberikan kepadanya segala jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan untuk ia menguasai negeri-negeri. Ya, jalan untuk menguasai negeri-negeri. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, fa'atba'a sababa. Maka dengan ilmu dan kekuatan yang dimiliki oleh Dzulqarnain, hingga ya dia melakukan perjalanan yang banyak. Dia melakukan perjalanan yang banyak dengan tujuan untuk berdakwah. Ya, tujuan utamanya adalah untuk berdakwah dan bukan sekedar untuk menguasai negeri. Ya, jadi tujuannya Dzulqarnain berkelana ke timur, ke barat, bahkan ke utara. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan dakwah tauhid, membantu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah tauhid. Nah, kemudian dalam ayat ini, dalam surah ini, perjalanan pertama yang disebutkan adalah hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma qulna ya dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Tayyib. Jadi perjalanan pertama Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah ini adalah perjalanan menuju ke barat. Ya, perjalanan menuju ke barat, dan Dzulqarnain ya sampai di ujung paling barat, ya dalam artian sudah berbatasan dengan laut. Ya, tidak ada lagi daratan setelahnya. Ya, tidak ada lagi daratan setelahnya. Di mana daerahnya? Wallahu alam. Apakah di Eropa paling barat, ataukah di Turki, perbatasan antara Eropa dan Asia? Wallahu alam. Yang jelas, ya perjalanan Dzulqarnain ke barat itu berujung sampai di tepian pantai. Ya, sampai di tepian pantai, sampai tempat matahari tenggelam. Ya, tenggelam sampai tenggelam di lautan. Di sini dibahasakan tenggelam di lautan yang hitam. Nah, dan di sana dia mendapati sebuah kaum, dan mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beragama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Dzulqarnain bahwasanya kamu boleh memilih salah satunya. Kamu boleh mengazab mereka, memerangi mereka, membunuh mereka karena mereka adalah orang-orang yang kafir, dan kamu boleh juga untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Dzulqarnain pilihan salah satu di antara keduanya ini. Nah, kemudian apa yang dipilih oleh Dzulqarnain? Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Iya, Dzulqarnain mengatakan bahwa siapa yang zalim di antara mereka, dalam artian siapa yang saya dakwai dan mereka
tetap dalam kekafirannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membangkang dengan dakwah yang saya sampaikan, maka mereka akan saya azab, akan saya perangi, akan saya bunuh, dan kemudian mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih pedih. Nah, jadi ya pilihan yang sangat bijak dari Dzulqarnain, di mana ya dia akan mendakwai mereka terlebih dahulu, dan bagi mereka yang tidak mau menerima dakwah, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang akan diperangi dan dibunuh. Kemudian ya balasan yang paling mengerikan bagi mereka adalah ketika nanti di hari kemudian, karena mereka akan diazab dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu azab yang lebih pedih daripada azab yang ditimpakan oleh Dzulqarnain. Kemudian Allah berfirman, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian adapun yang beriman, adapun yang menerima dakwah, maka balasan mereka adalah surga al-husna. Ya, di akhirat nanti mereka akan mendapatkan surga, dan di dunia kami akan memudahkan urusan-urusan mereka. Kami tidak akan menyulitkan mereka. Kami akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada mereka. Di mana Dzulqarnain yang menguasai negeri itu, yang masuk ke dalam negeri itu dan menguasainya, tentu saja negeri itu akan menjadi miliknya Dzulqarnain. Ya, dan itulah sunnah orang-orang terdahulu, ya bahkan sampai beberapa tahun terakhir, bahwasanya siapa yang memasuki negeri dan mengalahkan penduduknya, maka negeri itu akan menjadi wilayah kekuasaannya. Dia boleh berbuat apa saja di negeri tersebut. Dia mau tinggal di situ, dia mau membagi-baginya, maka itu terserah dia. Maka di antara hal yang dijanjikan oleh Dzulqarnain adalah bahwasanya orang-orang yang mengikutinya, yang bertauhid kepada Allah, mereka akan mendapatkan bagian, ya, mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Sekaligus ini menunjukkan bahwasanya Dzulqarnain berkelana ke timur dan ke barat bukan untuk kepentingan duniawi, ya, bukan untuk kepentingan duniawinya, bukan untuk memperkaya dirinya. Bahkan ya wilayah-wilayah yang dikuasainya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang mengikutinya, untuk orang-orang yang mengikuti dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dzulqarnain setelah menguasai sebuah negeri, maka dia akan meninggalkannya. Ya, dia akan meninggalkannya. Tayyib. Masya Allah. Kita lanjut. Kemudian ayat berikutnya, summa atba'a sababa. Kemudian setelah selesai urusan di negeri bagian barat dan wilayahnya sudah dikuasai oleh Dzulqarnain, orang-orang yang kafir diperangi oleh Dzulqarnain, orang-orang yang beriman diberikan kemudahan bagi mereka dan diberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengatur negeri tersebut. Maka perjalanan berikutnya, maka Dzulqarnain melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Kalau tadi ke barat, maka perjalanan berikutnya adalah ke timur. Allah berfirman, hatta idza balagha matali asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tayyib. Ya, kemudian setelah selesai di belahan bumi bagian barat, kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke belahan bumi sebelah timur sampai di perbatasan laut lagi. Ya, sampai di perbatasan laut. Kalau kita melihat peta mungkin ya sampai ke Rusia bagian timur. Ya, sampai ke Rusia bagian timur. Itu perjalanan yang sangat panjang untuk zaman dulu. Ya, untuk zaman dulu. Yang ditempuh hanya dengan kuda, ya, atau dengan unta. Nah, kemudian
ketika Dzulqarnain sampai di tempat matahari terbit, ya, di tempat matahari terbit, di sana Dzulqarnain mendapati kaum yang dimana kaum ini tidak ada yang mereka gunakan untuk berlindung dari matahari. Dalam artian tidak ada rumahnya. Iya. Mereka tidak memiliki rumah. Mereka tidak ada bangunan-bangunan atau bahkan pohon-pohon tempat mereka berlindung dari panasnya matahari. Nah, dan disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya, sebabnya mungkin karena tempat mereka yang tidak cocok untuk dibangun di atasnya rumah, tidak subur tanahnya sehingga tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut. Nah, yang jelas ini adalah daerah yang sangat primitif, ya, sangat terbelakang, ya, sangat terbelakang. Dan Dzulqarnain sampai ke wilayah itu, ya, sampai ke wilayah itu dan juga mendakwai kaum yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian Allah berfirman, kadzalika wa qad, ada atau sebelumnya, dan di antara penafsiran yang lain, ya, maksud daripada mereka tidak punya tempat berlindung dari matahari adalah tempat mereka ini matahari itu hampir tidak tenggelam. Iya, hampir tidak tenggelam. Dalam artian, kalaupun ada malam, maka malamnya itu sangat singkat. Lebih banyak siangnya daripada malamnya. Dan itu di daerah mana itu yang seperti itu? Ada itu biasa kadang-kadang pertanyaan, bagaimana dengan kita di negeri ini puasanya itu panjang sekali. Ada negeri seperti itu. Nah, di daerah-daerah utara, ya, daerah-daerah utara. Taib, wallahu alam, ya, di mana letak daerah ini. Nah, cuman diberikan gambaran seperti itu saja, bahwasanya mereka ini hampir, ya, tidak berlindung dari matahari. Nah, kemudian kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Nah, di mana kisah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari referensi buku. Tidak ada referensi yang bisa dijadikan rujukan oleh Nabi SAW untuk mengetahui kisahnya Dzulqarnain. Sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain dan kemana saja Dzulqarnain itu pergi. Nah, kemudian Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian perjalanan berikutnya, ya, setelah selesai dan berdakwah kepada kaum yang ada di sebelah timur, dan dari barat sampai ke timur, semua ini adalah wilayah kekuasaannya Dzulqarnain. Nah, dari timur, ya, timur itu yang kita tidak tahu barat ini baratnya di mana. Apakah baratnya itu sampai di Turki? Ya, karena Turki dengan Eropa itu kan ada laut, ya, yang memisahkan. Ada laut yang memisahkan. Ataukah barat ini barat paling ujung, ya, paling ujungnya Eropa, wallahu alam. Sampai ke paling timur, ya, sampai ke Rusia paling timur. Itu semua adalah wilayah kekuasaannya Dzulqarnain. Dan ini adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya ke sebelah utara, ya, ke sebelah utara. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Nah, jadi ulama tafsir mengatakan bahwasanya perjalanan berikutnya ini adalah perjalanan ke arah utara. Dari timur kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke arah utara. Nah, dan di arah utara tersebut Dzulqarnain sampai di sebuah tempat di antara dua gunung, ya, yang sangat tinggi, di antara dua gunung yang sangat tinggi, dan di situ ada penduduk yang hampir,
ia tidak bisa dipahami bahasanya oleh Dzulqarnain. Nah, hampir tidak dimengerti bahasanya oleh Dzulqarnain. Nah, kemudian ya Allah berfirman, qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Taib. Ya, di mana penduduk ini adalah penduduk yang sering diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka adalah penduduk kampung yang selama ini mereka terganggu, mereka selalu diintimidasi oleh kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, maka ya mereka pun ketika datang Dzulqarnain, tentu saja Dzulqarnain tidak datang dengan sendirinya, datang dengan pasukannya. Nah, kemudian mereka mengatakan kepada Dzulqarnain, mengeluhkan, ya karena mereka sudah mendengarkan berita-berita tentang Dzulqarnain. Ya, maka ketika Dzulqarnain sampai ke negeri mereka, mereka manfaatkan kesempatan itu untuk minta tolong kepada Dzulqarnain. Mereka mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka suka melakukan pembunuhan, perampokan dan sebagainya di antara bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi. Maka ya kami minta tolong kepada Dzulqarnain untuk menjadikan penghalang antara kami dengan mereka. Ya, karena mereka ini ya tinggal di balik antara kedua bukit itu. Nah, mereka itu tinggalnya di balik antara kedua bukit tersebut. Nah, dan tempat mereka untuk keluar dari rumah-rumah mereka, dari tempat tinggal mereka adalah celah di antara kedua gunung itu. Maka mereka mengatakan, buatkan kami dinding penghalang antara kedua bukit ini agar Ya'juj dan Ma'juj ya tidak leluasa keluar untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian Allah berfirman, qala, ya mereka menjanjikan imbalan, ya kami akan memberikan imbalan kepadamu. Ya, kami akan memberikan imbalan kepadamu kalau kamu mampu untuk membuat benteng, penghalang antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Ya, ini juga ya dalil yang kuat bahwasanya Dzulqarnain dia berkeliling, ya berkelana ke negeri-negeri untuk berdakwah dan bukan untuk mencari kekayaan. Ya, di mana di sini dia sudah ditawari, ya buatkan kain benteng, kami akan berikan imbalan kepadamu. Ya, tapi Dzulqarnain mengatakan, saya tidak menginginkan itu. Bukan itu yang saya inginkan. Justru apa yang Allah berikan kepadaku dari ilmu dan kekuatan serta keimanan lebih baik daripada apa yang kalian janjikan itu. Lebih baik daripada imbalan yang akan kalian berikan kepadaku. Ya, karena keimanan tentu saja dan ilmu serta kekuatan itu lebih berharga, lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan harta yang sifatnya sangat sementara. Ya, yang sifatnya sangat sementara. Dan di sini Dzulqarnain dia iktiraf, dia mengakui, ya dia mengakui bahwasanya apa yang dia miliki itu dari Allah. Karena dia mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepadaku, ya, jadi dia mengatakan apa yang Allah berikan kepadaku. Jadi dia tidak menyandarkan ilmunya, kekuasaannya, kekuatannya, prajuritnya dan sebagainya dari apa yang dia miliki kepada dirinya sendiri. Tapi dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara sebab Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kekuatan dan ilmu yang dia miliki. Karena dia tidak menyombongkan dirinya dengan ilmunya. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya.
tapi dia rendah diri, rendah hati, dan tetap mengakui bahwasanya ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah diantara sebab nikmat itu akan bisa bertahan pada seorang hamba. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ya. Ditambahkan nikmat itu. Pada saat kita mengakui nikmat Allah pada kita dan mensyukurinya, ya maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut ya kepada seorang hamba. Nah, kemudian Allah berfirman, "Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi qitara." Tayyib. Jadi Dzulqarnain ya meminta bantuan kepada mereka tenaganya untuk mengumpulkan besi. Ya. Bagaimana banyaknya besi yang dikumpulkan ini karena ditumpuk sampai setinggi kedua bukit itu. Nah, akan ditumpuk sampai setinggi kedua bukit tersebut. Jadi luar biasa banyaknya besi yang mereka harus kumpulkan. Nah, kemudian juga bagaimana usaha mereka untuk memanaskan besi itu, ya, untuk membakar besi tersebut sampai besi itu memerah, ya, kemudian setelah memerah maka diletakkanlah tembaga untuk merapatkan ya besi-besi tersebut sehingga menjadi benteng yang sangat kokoh. Nah, jadi bentengnya luar biasa. Ya, bentengnya terbuat dari besi yang dilapisi dengan tembaga. Ya, yang membuat ya benteng itu sangat kuat, sangat kokoh dan tidak mampu dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, meskipun setiap hari mereka, sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya, mereka dengan jumlah yang sangat banyak, Ya'juj dan Ma'juj itu banyak. Bukan cuma 2 orang, banyak. Ya'juj itu dan Ma'juj adalah dua kaum. Dan mereka manusia. Ya, mereka manusia. Setiap harinya mereka berusaha untuk melubanginya. Ya. Dan meskipun mereka banyak, mereka hanya mampu untuk membuat lubang yang dengannya mereka bisa mengintip matahari. Ya. Lubang kecil yang dengannya mereka mampu untuk mengintip matahari dari celah yang mereka lubangi itu. Namun, ya, setiap kali mereka selesai melubangi, mereka mengatakan kita akan kembali lagi besok. Ya, tapi ketika besoknya mereka datang, ternyata lubangnya tertutup lagi. Ya, dan seperti itu terus. Mereka lubangi, besoknya tertutup lagi. Lubangi, besoknya tertutup lagi. Sampai ketika waktu ditakdirkan mereka keluar, ya mereka baru mengatakan kita akan kembali besok insyaallah. Nah, dan pada saat mereka mengatakan insyaallah, mereka kembali besok tidak tertutup lagi. Ya, terbuka, dilubangi, besoknya mereka kembali lagi, diperluas lagi lubangnya sampai akhirnya mereka pun ya ditakdirkan keluar. Dan ketika mereka keluar, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj ini ya dia merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, jadi ada 10 tanda-tanda hari kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana tanda-tanda hari kiamat ini kalau sudah ada satu yang keluar, maka akan keluar secara beruntun itu. Ya, kata Nabi memperumpamakan dia seperti gelang. Gelang itu ada manik-maniknya. Kalau diputus benangnya, maka keluar satu persatu manik-manik tersebut. Ya, secara beruntun. Ya, begitu pula dengan tanda-tanda hari kiamat yang besar ini. Ketika sudah ada yang keluar satu, maka akan bermunculan tanda-tanda hari kiamat yang lain dengan waktu yang berdekatan. Dan tanda yang pertama keluar adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, ini adalah
tanda hari kiamat besar yang pertama kali keluar, yaitu Imam Mahdi. Ya, ketika sudah datang Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi, maka keluar juga Dajjal. Ya, keluar juga Dajjal. Ketika keluar Dajjal, maka diturunkan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Dajjal sudah mati, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, di mana Dajjal ini, ya, dia akan mati melalui pedangnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, di mana Dajjal tidak berkutik sama sekali di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia akan meleleh, sebagaimana melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Ya, maka ketika dia meleleh dan tidak berdaya, maka Nabi Isa alaihissalam akan membunuhnya. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal, ya, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada seorang pun dari manusia yang mampu menghadapinya, yang mampu mengalahkannya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam dengan seluruh prajuritnya, dengan Imam Mahdi, dengan seluruh prajuritnya, tidak mampu untuk menghadapi kesangaran, ya, keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa pada saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, berlindunglah kalian di atas gunung-gunung. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu tidak naik ke gunung-gunung. Mereka itu cuman di dataran saja. Cuman di dataran. Wallahu alam kenapa? Ya. Apakah mereka takut dengan ketinggian? Wallahu alam. Ya. Ya, karena mungkin kalau mereka bisa naik gunung, maka mungkin dari dulu mereka bisa keluar dari situ. Karena mereka ini dibatasi dengan gunung dan dibatasi dengan dindingnya Dzulqarnain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, berlindunglah kalian di atas bukit-bukit. Ya. Sehingga, ya, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, mereka setiap ada orang yang dilewati, setiap ada kampung yang dilewati, pasti akan dibunuh, ya, penduduk kampung tersebut. Tidak ada yang disisa. Ya, tidak ada yang disisa. Ya, dan ketika mereka melewati danau, sebuah danau yang luas, mereka akan minum dari air tersebut, dan saking banyaknya sampai orang yang belakangan melewati danau itu mengatakan, sepertinya sebelumnya ada air di sini. Ya, habis airnya diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya mereka dan saking, ya, mungkin besar ke orangnya atau bagaimana, wallahu alam. Nah, yang jelas mereka menghabisi air danau itu. Nah, kemudian setelah mereka berkeliling ke sana kemari, tidak ada lagi orang yang didapat, tidak ada lagi manusia yang didapat, ya, maka mereka memanah ke langit, ya, memanah ke langit, dan Allah turunkan anak panah mereka dan sudah ada bekas darahnya. Kemudian mereka mengatakan, kami telah membunuh makhluk di bumi dan makhluk di langit juga sudah kami habisi. Mereka istidraj, itu namanya istidraj. Nah, padahal mereka tidak membunuh apa-apa di langit. Dan ternyata, ya, mereka ini matinya hampir bersamaan dalam satu hari. Nah, matinya bukan oleh manusia, bukan oleh prajurit yang tangguh, tapi oleh ulat-ulat yang menjangkiti mulai dari leher mereka bagian belakang, pundak mereka, menggerogoti pundak-pundak mereka sampai mereka mati bergelimpangan. Ya, sampai mereka mati bergelimpangan dan mayatnya, ya, memenuhi tanah. Ketika mereka semua sudah mati dan Nabi Isa alaihissalam diizinkan untuk turun, ya, mereka kesulitan untuk menginjakkan kakinya di tanah karena saking banyaknya mayatnya Ya'juj dan Ma'juj yang sudah bergelimpangan di atas tanah. Nah, kemudian, ya, setelah itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan bumi ini dari mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung yang kemudian burung-burung ini yang mengangkut jasad-jasad mereka dan membuangnya sehingga setelah itu Allah menurunkan hujan. Hujan kemudian membersihkan bumi tersebut, tanah dari darahnya dan baunya, dari bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Dan itulah kesudahan dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ternyata matinya bukan dengan tentara yang kuat. Sebagaimana Fir'aun mati di laut. Siapa lagi? Namrud mati dengan lalat. Ya'juj dan Ma'juj mati dengan ulat. Nah, kemudian sedikit sekali sebenarnya tersisa. Tidak apa-apa, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. 2 ayat lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.